Sudah terlihat di layar. Oke. Untuk soal kali ini kita lanjut dari pertemuan yang kemarin. Namun ada sebuah soal yang kemarin yang akan saya jelaskan ulang, di mana ada beberapa yang memperdebatkan gitu ya. Ada yang memperselisihkan dan ternyata di grup kami buat juga seperti itu, yaitu di nomor 10. Perhatikan kembali untuk soal nomor 10. Kita tengok lagi ya. Nggak masalah, kemarin mungkin kurang tepat, maka sekarang dibetulkan. Ini tentang sistem katrol. Nah, bahwa katrol itu kan termasuk salah satu pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana itu adalah alat yang dipakai untuk membantu manusia untuk mempermudah melakukan suatu usaha. Namun usahanya itu besarnya tetap begitu ya. Kenapa? Perhatikan di sini ada mobil yang diangkat gitu, masanya adalah 1.800 kg. Kemudian kedalamannya itu 5 meter. Jadi mobilnya akan berpindah sejauh 5 meter ke atas. Nah, ini beratnya berarti W kecil gitu ya. W kecil itu weight, itu massa dikali gravitasinya gitu kan ya. Maka masanya di sini 1.800 kg dikali gravitasinya itu kan 10. Maka kan 18.000 Newton gitu ya. Nah, beratnya itu 18.000 Newton. Maka untuk mengangkat ini juga membutuhkan gaya yang sama gitu. Yaitu 18.000 Newton, sehingga yang ditanyakan adalah usaha itu W besar, itu work sama dengan force dikali S, perpindahan. Maka gayanya juga sama dengan beratnya itu 18.000 Newton dikali dengan perpindahannya 5 meter, begitu kan ya. Sehingga jawabannya yang 90 Joule begitu. Nah, kenapa kok ada yang menjawab kemarin dijawabnya yaitu dengan menentukan gayanya yang dipakai untuk menarik gini, karena ini kan punya tali yang menopang beban itu ada 3, sehingga masing-masing tali itu punya gayanya kemudian disalurkan ke sana, maka gayanya ini kan adalah 6.000 Newton gitu ya. Jadi masing-masing itu 6.000, 6.000, 6.000, makanya gaya yang dipakai untuk menarik itu menjadi lebih ringan sepertiganya, yaitu 6.000 Newton. Namun untuk usaha tetap gaya yang ketiganya ini tuh ya. Oke, sudah terjawab, yaitu jawabannya yang D. Soal nomor 18, perhatikan ini. Aluminium foil itu bergerak sendiri ya, karena ada pengaruh dari apa? Perhatikan ini. Ini plastik PVC digosok-gosok dengan kain wol. Berarti ini memberi memuat gitu ya. Sehingga akan berubah menjadi negatif. Jadi ini hasil dari pemberi muatan dengan cara digosok dengan kain wol. Plastik PVC menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian kalau didekatkan dengan benda yang lain yang netral gitu ya, ini ada satu benda netral, kemudian didekati, artinya menginduksi. Jadi plastik PVC ini menginduksi, sehingga lihat yang kalian amati itu adalah yang muatan negatifnya yang akan bergerak. Untuk positif tidak bergerak ya, karena kan di sini ada partikel-partikelnya itu tetap untuk zat padat itu, maka yang inti atom-atomnya itu kan bermuatan positif terpusat di inti, maka tidak bergerak. Yang bergerak adalah yang negatif. Jadi ini ketolak ke belakang, karena negatif dengan negatif saling tolak menolak, sehingga yang semula netral maka yang paling ujung di sini menjadi
bermuatan negatif karena lebih banyak muatan negatifnya elektronnya sampai di sini. Sehingga yang di ujung di sini kekurangan elektron maka bermuatan positif. Nah, sama dengan prinsip pada elektroskop. Perhatikan elektroskop di sini. Mula-mula elektroskop itu kan ada kepala, kemudian batangnya, kemudian foilnya itu masih menguncup gitu ya awalnya, masih netral semuanya. Dari kepala sampai foil itu netral. Nah, ini masih netral gitu. Misalnya saya gambarkan nih, positif negatifnya itu merata gitu. Kemudian karena plastik tadi sudah digosok dengan kain wol sehingga plastiknya bermuatan negatif, maka muatan-muatan negatif yang ada di kepala elektroskop itu akan tertolak oleh muatan negatif dari plastik, sehingga yang negatif di situ akan bergerak ke bawah sampai di foil-foilnya di sini tertolak ke ujung gitu ya. Sehingga secara keseluruhan di bagian kepala menjadi kelebihan proton karena sudah ditinggalkan sama elektronnya, dan elektronnya mengarah ke bawah sehingga yang bawah kelebihan elektron maka menjadi bermuatan negatif. Di kedua foilnya itu bermuatan negatif maka menjadi tolak menolak gitu ya. Kemudian penjelasan yang tepat pada peristiwa tersebut adalah sudah saya jelaskan, tinggal dipilih mana yang benar. Yang benar itu adalah yang jawaban yang C ya. Kepala elektroskop terinduksi menjadi bermuatan positif karena elektron berpindah dari kepala menuju ke foil, sehingga foil bermuatan negatif dan saling tolak menolak. Soal nomor 19. Ada resistor. Resistor itu mengatur arus, menghambat arus listrik, jadi menjadi lebih kecil arusnya. Perhatikan, di sini ada Pak Banu memiliki dua buah lampu identik. Yang satu ini, yang satu di sini ya. Ingin menyalakan lampu tersebut dengan aki bertegangan 12 volt yang dirangkai seperti gambar. Nah, pada saat terhubung ternyata lampu tersebut terbakar karena arus yang melewati lampu melebihi spesifikasi lampu. Kita lihat kenapa bisa melebihi spesifikasi lampu, gitu ya. Kita harus tahu arus yang mengalir ketika ini dihubungkan saklarnya. Berapa toh? Maka kita bisa cari yaitu dari spesifikasi ini 3 volt per 6 watt itu artinya apa? Ini dayanya 6 watt. Padahal kita bisa tahu bahwa P itu daya. Daya itu kita bisa menentukan tegangan dikali kuat arus, kan gitu. Sama dengan di sini diketahui 6 watt. Kemudian tegangannya, tegangan lampu itu harusnya di sini apa? 3 volt, sehingga arusnya yang harus melewati ini supaya aman, maka yaitu apa? 6 dibagi 3 yaitu 2 ampere. Nah, harusnya 2 ampere, kan gitu. Tetapi di sini tidak 2 ampere gitu. Gede gitu kan, jadi putus. Nah, kemudian supaya tidak putus, maka ditambahlah apa yang namanya hambatan atau resistor, dipasang secara seri bisa ya. Karena supaya hambatannya lebih besar pasti dipasang seri. Kalau dipasang secara paralel maka nanti hambatannya malah menjadi lebih kecil gitu. Jadi ditambahnya dengan cara seri. Kita tentukan terlebih dahulu supaya arus yang mengalir itu 2 ampere, maka dibutuhkan hambatan berapa besarnya. Hambatan totalnya kita hitung dengan rumus R sama dengan V tegangan dibagi arus gitu ya, V per I. Nah, di situ kan tegangannya 12 volt.
12 volt dibagi arusnya 2 ampere. Nah, sehingga yang dibutuhkan itu adalah 6 ohm. Itu 6 ohm. Sebetulnya hambatan lampunya itu berapa toh? Berapa coba? Bisa menghitung enggak? Nah, coba yang sekarang langsung ke I-nya 2 ampere ya. Yang mana yang 2 ampere? Nah, coba untuk yang jawaban A. Sebentar. Dari ini dulu deh, dari ini. Dari spesifikasi kita bisa ngitung hambatan lampunya itu sebetulnya sudah berapa. R-nya berapa. Maka kita bisa tuliskan R sama dengan apa? V kuadrat per I gitu ya. Maaf P. Maaf. R sama dengan V kuadrat per P. Karena awalnya kan bisa P itu sama dengan V kali I. Atau P itu sama dengan I kuadrat kali R. Atau P itu sama dengan V kuadrat per R gitu ya. Jadi dari 3 rumus ini kita pilih salah satu, yaitu yang terakhir ini. P sama dengan V kuadrat per R. Karena di sini ada V, ada P, maka kita bisa hitung R-nya lampu. R-nya lampu itu sebetulnya V kuadrat, yaitu 9, 3 kuadrat ya, dibagi P-nya itu 6. Nah, jadi R-nya lampu itu sudah 1,5. Nah, 1,5 ohm. Padahal dibutuhkan 6 ohm. 1,5 ohm menjadi 6 ohm itu membutuhkan tambahan yaitu 4,5 ohm. Maka yang tepat yang A di sini. Nah, ini ya. Karena lampunya itu sudah 1,5, maka ditambahi resistor atau hambatan 4,5 sehingga totalnya menjadi 6 ohm. Nah, sehingga arus yang mengalir sekarang sama dengan 2 ampere. Awalnya tadi tidak 2 ampere, jadi kita bisa hitung I pakai rumus. Ini awal ya, yang awal itu kan sama dengan V kan IR, V I kali R. Sehingga I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu kan 12 volt, R-nya itu 1,5 ohm, 1,5. Berapa ini? 12 dibagi 1,5, 8 ya. 8 ampere. Nah, ini arusnya gede banget. Nah, karena arusnya gede, maka ini jadi putus. Nah, seperti itu. Maka arusnya harus diturunkan dengan cara menambah hambatannya. Begitu, ada yang mau di Berikutnya soal nomor 20 tentang daya listrik. Nah, perhatikan rangkaian berikut ini. Ada 3 lampu dipasang demikian, campuran ya, seri paralel. Nah, ada 3 lampu masing-masing hambatannya ada 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm. Nah, kemudian di sini ditanyakan yaitu jika mula-mula itu lampu semuanya menyala, kemudian tiba-tiba lampu yang kedua, lampu 2 di sini mati, maka perbandingan daya lampu L1 sebelum lampu yang kedua itu mati dan sesudah lampu yang kedua mati adalah berapa. Jadi yang ini dayanya berapa pada saat semuanya hidup, kemudian pada saat setelah itu yang lampu 2 mati. Saya coret-coretnya di sini ya. Awalnya ini hambatannya bisa kita cari ketiganya. Di sini ada 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm,
lampu 1, lampu 2, lampu 3, maka hambatan totalnya adalah 4 ohm tambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. 4 ohm yang ini adalah R paralel. Jadi kalau ada dua hambatan 8 sama 8 diganti dengan satu hambatan pengganti paralel RP, nilainya adalah separuhnya gitu ya, 4 ohm. Yang ini tetap 4 ohm. Sehingga setelah jadi seri cukup ditambahkan sehingga menjadi satu buah hambatan yang besarnya adalah 8 ohm. Nah, kemudian kita bisa hitung ini berapa daya lampu ketika ketiganya hidup, yaitu daya lampu yang pertama. P1 sama dengan I kuadrat kali R1 sama dengan Oke, I-nya belum dihitung ya, dihitung dulu. Jadi I sama dengan V per R gitu ya. V-nya berapa? V-nya 24 volt. R-nya adalah R totalnya 8 ohm. Jadi I-nya 3 ampere. Masukkan di sini 3 ampere dikuadratkan dikali R1-nya 4 ohm. 4. Hasilnya sama dengan 9 dikali 4, 36. 36 watt gitu ya. Itu yang ketika semua lampu hidup. Nah, sekarang ada lampu yang kedua mati. Ini yang L1 awal. Ketika lampu yang kedua mati, gini kan jadinya ya, dianggap sudah nggak ada di sini. Maka di sini yang L1 4 ohm, yang L3 8 ohm. Sehingga ini bentuknya adalah seri, maka R totalnya adalah 12 ohm. Tinggal ditambahkan. Sehingga sekarang apa yang berubah ketika R-nya itu menjadi berbeda. Yang awalnya itu R-nya adalah 8 ohm, sekarang menjadi lebih besar, R-nya 12 ohm. Ketika hambatannya lebih besar, maka arusnya yang mengalir menjadi lebih kecil. Jadi I-nya berapa? I sama dengan V per R sama dengan 24 volt dibagi 12 ohm menjadi 2 ampere. Tadi 3 ampere, sekarang jadi 2 ampere, maka ini akan mempengaruhi daya lampu. Jadi L1 yang akhir setelah lampu yang kedua mati punya P yaitu I kuadrat kali R1. I-nya yang berubah, yang tadi 3 ampere sekarang jadi 2 ampere. 2 kuadrat dikali R1-nya 4 ohm. Nggak usah pakai satuan ya. 4 kali 4 16 watt. Oke. Kalau dibandingkan sekarang P1 banding P2 maka sama dengan 36 banding 16. Hasilnya dibagi 4 9, yang ini 4. 9 per 4. Jadi jawabannya yang D ya. Gitu. Atau boleh langsung yang dibandingkan hanyalah I-nya saja karena R-nya kan sama. I kuadrat yang pertama per I kuadrat yang kedua, jadi 3 kuadrat per 2 kuadrat 9 per 4. Kereta maglev, magnetic levitation. Pernah nggak menjumpai ini? Naik barangkali ada yang pernah. Nah, ini keretanya bagus ya.
Jadi lihat di sini levitation, melayang ya. Jadi nggak butuh ini lagi roda gitu. Karena apa? Karena nggak menyentuh di bagian ininya bawah ini ada magnet yang kutubnya itu senama. Jadi tolak menolak. Karena tolak menolak maka pastinya nggak nyentuh gitu. Kalau beratnya itu bisa dipertahankan nggak menyentuh, jadi nggak sentuh gitu ya. Kemudian ini bagian bawah, kemudian yang bagian samping, lihat yang bagian sampingnya ini gambar yang kanan ini ada magnet juga ya yang di pinggir gitu kan, yang ujung satu itu menarik kutub yang itu berlawanan, yang ini saling berlawanan, yang sejajar ini. Jadi saat menarik maka keretanya bisa maju gitu. Kemudian gambar yang bawahnya lagi, nah ini diperbesar kelihatan ya. Intinya di sini. Berikut ini adalah posisi sebuah gerbong maglev terhadap dinding pemandu yang berisi kumparan. Ini dindingnya ada banyak kumparannya di sini. Jadi magnetnya banyak sekali. Nah, polaritas PQRS ini PQRS dan seterusnya gitu ya. Harus dibuat agar dapat menarik dan mendorong gerbong ke depan. Yang menarik itu karena berlawanan kutub magnetnya, yang berlawan yang sama itu mendorong gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan di sini kutub-kutub yang XY itu ya. Perhatikan paragraf terakhir ini. Maglev akan bergerak ketika kutub utara pada sisi kanan gerbong 1 tertarik oleh kutub X. Tertarik berarti kutub X ini adalah selatan. Ini utara, ini selatan. Nah, kemudian terdorong oleh kutub Y. Berarti kutub Y di sini sama dengan kutub utara. Y-nya utara. Sehingga kita harus men-setting P di situ adalah positif, kutub negatif gitu ya. Dari posisi ininya arusnya gitu ya. Misalnya di sini ada sumber arus searah. Nah, perhatikan di sini maka kita pakai aturan tangan kanan ya, dilihat bahwa supaya X itu adalah selatan ya, maka kalau kalian mengepal tangan sehingga yang Q itu utara, maka arusnya harus ke bawah, yang depan di sini. Ini ke bawah. Kelihatan nggak terus saya? Hijau ya. Ini ke bawah. Gitu. Jadi di P ini ke bawah. Kenapa? Ini tangan kananmu. Ini gini ya. Ini jari-jarinya ke atas. Jari-jarinya ke atas sehingga jempolnya mengarah ke kanan. Jadi kanan itu kutub utara. Q-nya jadi utara. Maaf. Sebentar. Kebalik, maaf. Saya ganti gambarnya. Gambar di sini agak ribet. Gambar tangannya itu begini. Nah, ini ke bawah gitu ya, ke bawah. Nah, jempolnya itu yang di bawah, maaf. Jempolnya yang di bawah ini utara. Ini mengarah ke bawah, jadi sudah benar seperti ini ya, arahnya ke bawah. Nah, gitu. Berarti arusnya ke bawah, maka di sini kutubnya positif nih, kutubnya positif. Yang di P positif, yang Q-nya yang negatif supaya arah arusnya seperti itu. Nah, P positif gitu ya. Sehingga Q-nya negatif. Kemudian yang RS ini dibalik saja karena P-nya positif, maka R-nya yang negatif.
Kalau sama-sama positif yang R, maka nanti kutubnya masih sama yang atas, harus yang berkebalikan. Yang negatif dan positif ya. Berarti yang benar yang C. Soal nomor 22. Trafo. Kalian lihat ini ada persamaan pada trafo. VP per VS sama dengan NP per NS. Tegangan primer dibanding tegangan sekunder sama dengan perbandingan jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekundernya. Nah, kemudian Pak Bagus memiliki notebook dengan spesifikasi inputnya, misalnya ini notebook ya, notebooknya. Spesifikasi inputnya 20 volt. Jadi ini kan dihubungkan gitu kan, misalnya ada sumber tegangan di sana. Maka yang inputnya di sini itu 20 volt. Selama ini Pak Bagus mengisi daya notebook tersebut menggunakan charger yang terhubung dengan stop kontak rumahnya yang bertegangan 220 volt. Jadi ini sumber tegangannya 220 volt. Maka yang 220 itu sebagai tegangan primer gitu ya. Yang 20 volt sebagai tegangan sekunder VS. Pada saat charger laptopnya rusak, dia akan mencoba mengisi daya notebook dengan menggunakan trafo mini. Pak Bagus harus memilih trafo mini dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, trafo yang tepat yang harus dipilih Pak Bagus adalah titik-titik. Kalian tadi bandingkan kan ini PP per VS, maaf PP per VS sama dengan NP per NS. Kalau dibandingkan VP banding VS-nya berapa ini? VP-nya 220, VS-nya 20 volt. 220 dibanding 20. Maka sama dengan NP per NS. Berarti NP per NS itu perbandingannya disederhanakan 11 banding 1. 11 banding 1. Gitu kan ya. Nah, maka kalian bisa memilih trafo yang tepat, itu yang jumlah lilitannya 11 untuk lilitan primer, 1 untuk lilitan sekunder. Maka dari sini semuanya kalian nanti mendapatkan yang trafo 1 dan trafo 3. Ini 11 banding 1. 11 banding 1. Nomor 23. Narkoba jenis baru masuk Jogja. Di sini kita tahu bahwa ada 3 golongan narkoba. Ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, yang jenis baru di sini itu adalah namanya apa di sini? Cannabinoid ini ya, nama sintetiknya. Nah, kemudian nama panjangnya apa? NPS. Nah, bagi ini adalah sejenis, mana tadi saya membaca itu sudah ada sejenis ganja ya, jenis ganja, sehingga yang itu karena namanya itu ada cannabis atau CBD, itu adalah termasuk mirip dengan ganja, sehingga di sini kita tahu bahwa ganja itu termasuk halusinogen, jadi menyebabkan menghayal begitu. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya, pengaruh penyalahgunaan narkoba jenis baru pada tubuh penggunanya sesuai teks informasi adalah, maka yang kalian perhatikan adalah yang halusinogen ini, yaitu menghayal. Maka jawabannya yang D. Pengguna merasa seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu padahal sebenarnya tidak gitu. Itu adalah halusinasi. Gampang ya. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Belandang.
Soal nomor 23. Keunikan teratai. Nah, perhatikan di sini bahwa teratai itu punya ciri khas, di mana yang pertama itu adalah memiliki akar. Akarnya pendek gitu, berserat, tertanam di dasar rawa-rawa. Akar teratai juga berfungsi untuk merekatkan tumbuhan teratai ke dasar air sehingga tidak mudah terbawa arus. Itu bentuknya sudah seperti itu ya. Fungsinya juga seperti itu. Itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh teratai. Nah, itu termasuk ciri makhluk hidup juga, yaitu apa? Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi tumbuhan yang hidup di air memiliki akar seperti itu misalnya. Jadi itu adalah adaptasi. Sehingga kita milihnya di sini ada adaptasi. Itu ya. Udah ketemu ya. Untuk yang berikutnya di sini disebutkan bahwa punya daun di mana permukaannya itu lebar, mengandung banyak stomata sehingga mudah untuk melakukan penguapan. Jadi ini termasuk ekskresi gitu ya. Nomor 24. Bagian sel tumbuhan dan peranannya. Perhatikan di sini sel tumbuhan ya. Ada beberapa organel-organel di dalamnya. Kalian baca ada 2 paragraf di sini, maka kalian menemukan ada 2 organel. Yang pertama adalah kloroplas, yaitu organel sel dengan kandungan pigmen hijau untuk menangkap sinar matahari. Jadi yang hijau-hijau yang mana? Yang hijau ini nomor 5. Ini kloroplas. Kemudian yang kedua adalah vakula. Organel penyimpan enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam amino, asam organik, air, amilum, dan protein. Ini juga sebagai penyimpan limbah beracun sebelum akhirnya dikeluarkan dari sel. Nah, yang mana? Yaitu, lihat ini, pada tumbuhan itu menempati kisaran antara 80% hingga 90% dari total volume sel. Jadi yang paling besar, mana yang gede banget? Ini nomor 2, ini kan gede gitu ya. Ini namanya vakula. Jadi dari situ kita bisa memilih ada 2 dan 5. Di sini yang C. Di 2 itu sebagai penyimpan zat yang penting untuk kelangsungan hidup. Kemudian yang nomor 5 itu adalah yang untuk fotosintesis gitu ya, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia untuk pertumbuhannya. Nomor 25, kunci determinasi. Di sini perhatikan ada ciri-ciri sebagai berikut. Kemudian, nah lihat gambar. Inilah yang akan kita tentukan kunci determinasinya. Ini apa atau ini? Nah, hewan apa ini? Ada telur, kemudian jadi berudu gitu ya. Mirip mirip katak tetapi ini lebih panjang gitu kan ya. Hewan apa ini? Nah, kita lihat ciri-cirinya yang nomor 1. Ini bertulang belakang jelas ya. Oke, jadi 1A. 1A. 1A itu lurusnya nomor 2. Jadi kita lihatnya yang nomor 2. Lihat nomor 2. Ini bergerak dengan sirip atau tidak dengan sirip? Mana siripnya? Kalau dengan sirip itu ikan. Ini kan bukan ikan. Berarti ini bergerak tidak dengan sirip yang 2B ya. 1A, 2B. 2B itu lurusnya nomor 4. Sehingga kita lihatnya sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Ini punya sayap enggak ini hewannya? Enggak punya sayap ya. Jadi yang 4B. 4B. 4B tidak bersayap. Maka lanjut ke nomor 5.
Yang bersayap itu burung. Yang tidak bersayap, kita lanjut nomor 5. Kita lihat sekarang nomor 5. Nomor 5. Ini memiliki kelenjar susu apa tidak memiliki? Kalau memiliki itu mamalia. Kalau tidak, berarti kita lanjut nomor 6. Oke, ini tidak memiliki kelenjar susu. Lanjut ke nomor 6. Jadi ini 5B, lanjutkan ke 6. 6 ya. Lihat ini. Ini gambarnya dari telur, kemudian jadi berudu dan seterusnya. Ini mengalami perubahan kan ya, perubahan dari tahap-tahap ini. Ini adalah metamorfosis. Jadi mengalami metamorfosis. Berarti ini adalah termasuk kelas amfibia 6A. Jadi kita sudah tahu bahwa kuncinya ini 1A, 2B, 4B, 5B, 6A. Amfibia. Oke, maka jawabannya yang benar adalah yang mana? Yang C ya. Oke. Kalau kalian yakin kita bisa melihat bahwa ini adalah amfibia atau karena ini lihatnya adalah mengalami metamorfosis, maka langsung kalian lihat 6A gitu ya. 6A berarti yang dipilih yang paling belakang yang 6A gitu. Gampang kan? Selanjutnya nomor 26. Elektrifikasi transportasi. Nah, menggunakan kendaraan listrik. Banyak kita jumpai ya. Sekarang itu banyak yang pakai motor listrik begitu. Itu tujuannya apa? Untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Nah, jadi nggak menghasilkan CO2 sekarang karena dengan listrik maka tidak ada bahan bakar minyak yang dipakai, di mana CO2 itu adalah salah satu gas rumah kaca. Nah, di sini ada artikel seperti ini, kalian baca, kemudian lanjut saya sampai di bagian soalnya. Pengaruh elektrifikasi ini sebagai solusi yang ditawarkan pada teks informasi terhadap polutan terkait adalah titik-titik. Yang tepat itu yang A ya. Sudah saya sampaikan tadi, mampu mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak yang berkontribusi signifikan terhadap gas rumah kaca, terutama CO2. Oke, mudah dipahami ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Soal nomor 27. Tanaman refugia. Ada beberapa contoh nih tanaman refugia, yaitu ada bagian bawah di sini ada keningkir, bunga kertas, ada bunga matahari. Ini adalah tanaman yang biasanya menarik ini ya, serangga gitu. Kemudian yang menghinggapinya maka nanti bisa memakan hama yang ada di sana gitu. Maka pola interaksi organisme yang diterapkan dalam pemecahan masalah hama tanaman pada teks informasi di atas itu adalah apa? Kalau kita lihat kompetisi tanaman refugia yang ditanam mampu menarik perhatian musuh alami hama untuk datang dan memperebutkan kebutuhan yang sama sehingga populasi hama terdesak. Ini bukan masalahnya mendesak hama gitu ya. Tanaman tadi salah ya. Tanaman refugia tidak berkompetisi dengan tanaman yang ditanam. Oke. Yang B, predasi. Tanaman refugia dapat menjadi habitat dari musuh alami hama sehingga mampu menekan populasi hama dengan cara memakan atau memangsanya.
Jadi yang paling tepat adalah yang B ini ya. Dengan adanya refugia tadi, nah ini dapat mengusir hama dengan cara yaitu apa? Ada pemangsa yang akan memangsa hama itu. Demikian, ada yang mau diperhatikan, ada seorang yang sedang shoot bola ke keranjang basket. Yang diperhatikan adalah gerak tangannya. Yang pertama itu masih siku posisi tangannya, lengan tangan. Kemudian yang gambar ketiga itu sudah meluruskan tangannya. Nah, ini berkaitan dengan kerja otot. Nah, pada lengan ada otot bisep dan otot tricep. Nah, kita lihat dari 1, 2, 3 itu mana yang tepat. Kita lihat yang pertama, yang A terlebih dahulu. Otot bisep lengan pada kondisi relaksasi dan tricep kontraksi dengan peran sendi engsel pada posisi 2. Posisi 2 itu yang tengah ya. Yang tengah itu masih menekuk. Pada saat menekuk itu bisepnya masih kontraksi. Nah, ketika masih menekuk, yang atas itu otot bisep ya. Bisep itu masih kontraksi. Yang bawah tricep relaksasi. Oke, jadi yang ini salah. Kemudian yang B, otot bisep lengan pada kondisi relaksasi, tricep kontraksi pada posisi 3. Lihat posisi 3 lurus. Pada saat lurus, ya, bicepnya sekarang jadi relaksasi. Tricepnya yang kontraksi gitu. Jadi yang benar yang B ini. Bicep relaksasi, tricep kontraksi, sendinya sendi engsel. Pada siku itu sendi engsel karena dapat digerakkan ke satu arah. Kenapa saya salah? Otot tricep lengan pada kondisi relaksasi, bicep kontraksi. Ini sama dengan yang A tadi ya. Posisi 1 dan posisi 2 masih hampir sama. Yang posisi 1 lebih menekuk lagi. Jadi yang A dan C sama. Kemudian yang D ini tricepnya. Tricep lengan pada kondisi kontraksi dan bicep relaksasi. Perhatikan. Salah ya. Yang kontraksi adalah yang bicep. Oke. Sendinya salah. Berikutnya nomor 29. Opor ayam, di mana dicernanya. Nah, di sini perhatikan pencernaan untuk zat gizi tertinggi pada 100 gram opor ayam terjadi pada titik-titik. Kalian lihat infografisnya di sini. Yang dicetak tebal ini adalah zat gizi pada opor. Jadi yang atas itu yang bawah, yang opor itu yang atas. Jangan kejebak, yang bawah itu ketupat. Jadi yang gizi tertinggi antara lemak, karbohidrat, dan protein, yang tinggi adalah proteinnya. 16,53 gram. Jadi di sini di manakah pencernaan protein itu? Lihat di sini ada 2 protein-protein. Itu ya. Nah, di usus halus yang paling tepat pencernaannya itu ada di usus halus, di mana dengan adanya enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Oke. Kalau ini salah ini. Ini ada bukan di mulut ya, di lambung. Itu yang protein diubah oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana atau pepton gitu.
itu ada di lambung. Nomor 30. Perhatikan ada gambar jantung dan pembuluh darah. Yang merah itu adalah mengalirkan oksigen. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah yang X, jenis pembuluh darah yang ditunjuk oleh huruf X dengan mekanisme yang tepat adalah, lihat X itu ya kan ke sini ya, ke arah mana ini? Hati. Yang lain juga ada ke arah lambung. Berarti ini menuju ke arah seluruh tubuh. Yang merah itu membawa oksigen. Jadi pembuluh darah yang membawa kayak oksigen ke seluruh tubuh itu namanya adalah arteri. Pembuluh darah arteri membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Maka kalau kalian lihat ABCD-nya, yang arteri itu adalah yang A yang benar ya. Kalau sekarang yang B itu yang mana? Coba saya tanya. Yang mana Mas Mbak? Vena dengan dinding tidak elastis dan memiliki katup berpasangan sepanjang pembuluh sehingga mampu mengalirkan darah yang kayak oksigen ke jantung. Berarti yang menuju ke jantung, vena kan menuju ke jantung ya. Nah, tapi yang kayak oksigen berarti yang dari paru-paru yang pendek ini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Saya ganti yang hijau. Ini yang pendek ini. Dari paru-paru ke jantung. Namanya vena pulmonalis. Kalau yang C, arteri memiliki dinding yang tipis. Udah salah ya, arteri kok dindingnya tipis. Oke. Yang D, vena memiliki dinding pembuluh tipis dengan banyak katup mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida ke jantung. Berarti yang ini V. Nah, kebalikannya yang arteri tadi. Perhatikan soal nomor 31. Ada spirometer. Nah, digunakan untuk mengetahui volume paru-paru. Perhatikan, kok saya nggak muncul nih gambar orangnya ya. Di sini ada gambar orangnya, tapi ini nggak muncul, nggak apa-apa ya. Ini ada gambar. Ayo menarik napas biasa. Nah, ini percobaan 1. Menarik napas biasa, menghirup napas biasa. Volumenya namanya volume tidal. Nah, percobaan 1, volume tidal. Udah jawabannya yang C itu. Kemudian kalau percobaan 2, ayo menarik napas kuat-kuatnya, menghirup sekuat-kuatnya sampai seolah-olah nggak bisa menghirup lagi nih, udah mentok gitu ya. Nah, ini namanya cadangan inspirasi. Nah, jadi volumenya 2500. Maaf ini gambarnya kok hilang. Oke, gampang ya. Selanjutnya nomor 32. Darah menjadi urin. Proses pembentukan urin ada di ginjal bagian nefron di sini ya. Perhatikan, Bapak Darno mengeluhkan sering buang air kecil sehingga merasa haus dan berat badan menurun dengan cepat tanpa penyebab yang jelas. Setelah melakukan cek laboratorium, ternyata urinnya mengandung gula. Nah, analisa gangguan ginjal yang dialami Pak Darno adalah titik-titik.
Lihat bahwa pada saat di nomor 1 dan 2 terjadi filtrasi. Hasilnya adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Ini kandungannya ada macam-macam ini, termasuk glukosa. Glukosa tidak tersaring, jadi ikut mengalir ke bagian berikutnya di TKP, tubulus contortus proximal. Di sini masih ada glukosa, gula. Nah, gula itu kan masih dibutuhkan oleh tubuh, harusnya diserap kembali di nomor 3. Diserap kembali. Jadi, nanti hasilnya penyerapan kembali itu adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Di sini sudah nggak ada gula. Nah, harusnya nggak ada gula karena gula masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tetapi ternyata nggak keserap, masih ngalir lagi sampai dikeluarkan lewat urin, lewat pembuangan gitu ya. Berarti terjadi masalah di mana? Di nomor 3 ini, di TKP, tidak mampu mereabsorpsi, menyerap kembali. Nah, sehingga yang tepat adalah yang C. Kerusakan terjadi pada bagian nomor 3 yang menyebabkan proses reabsorpsi terganggu sehingga glukosa tidak terserap kembali. Selanjutnya nomor 33. Selanjutnya nomor 33, siklus menstruasi. Perhatikan biasanya ada grafik seperti ini kan ya, grafik siklus menstruasi dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini tanggalnya. Kemudian berikut ini hasil analisisnya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah hasil analisis kelompok Dian yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini manakah yang benar berdasarkan grafik di atas? Yang nomor 1, fase menstruasi terjadi sekitar 5 hari, ditandai dengan keluarnya darah peluruhan penebalan lapisan uterus melalui vagina. Hormon FSH mulai diproduksi untuk merangsang kantong folikel kecil pada ovarium berkembang. Benar 5 hari ya. Jadi ini 1 sampai 5, ini 1 sampai 5 gitu kan. Ini juga 1 sampai 5. Ini lanjutnya sama dengan yang di sini. Kemudian hormon FSH-nya mulai diproduksi. Jadi di sini mulai nampak lagi. Benar nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, fase folikuler. Jadi pembentukan folikel yaitu terjadi sebelum ovulasi. Terjadi pada hari ke-6 sampai 12 atau praovulasi. Ditandai dengan mulai berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon estrogen mulai meningkat pesat untuk mematangkan folikel dan sel telur di dalamnya serta menebalkan lapisan rahim. Betul ya? Nah, lihat ini folikelnya mulai berkembang di sini ya. Nah, nomor 3, oh sudah ada 2 yang benar, 1 dan 2, maka jawabannya 1 dan 2. Nomor 3 salahnya di mana? Perhatikan, fase ovulasi terjadi pada pertengahan siklus menstruasi, ditandai dengan keluarnya ovum dari ovarium. Sampai di sini benar. Namun, perhatikan pernyataan berikutnya. Fase ini, produksi hormon estrogen dan progesteron mencapai puncaknya untuk mendukung proses ovulasi. Lihat, apakah mencapai puncaknya? Estrogen di sini sebelum ovulasi, progesteron di sini sesudah ovulasi. Jadi kurang tepat kan ya pada fase ovulasi di sini. Jadi kurang tepat, maka salah. Penjelasannya sebetulnya ada gitu ya. Tapi ini berdasarkan gambar saja sudah kelihatan salahnya. Kemudian nomor 4, fase luteal atau pasca
ovulasi. Ini terjadi setelah ovulasi sampai menjelang menstruasi, kurang lebih selama 14 hari. Betul ya? Ini kalimat pertama betul. Namun kita lihat di kalimat berikutnya. Pada fase ini, hormon LH dan progesteron mulai meningkat, sehingga dinding rahim makin menebal untuk persiapan kehamilan. Perhatikan hormon LH. Hormon LH itu justru malah turun. LH kan untuk melepas ini ya pada saat ovulasi. Nah, jadi pada saat ini maka turun drastis pada saat ovulasi. Oke, sehingga di pasca ovulasi LH-nya sudah turun, tidak meningkat. Jadi di sini salah. Nomor 4 juga salah. 1 dan 2 A ya. Berikutnya nomor 35. Lampu menyala otomatis. Wih. Nah, perhatikan nih. Pernah ya kalian lihat kalau pada saat sudah malam ada lampu nyala sendiri, saat sudah siang mati sendiri. Itu terinspirasi oleh adanya stomata pada tumbuhan kaktus di sini. Perhatikan ini. Mekanisme pada lampu penerangan tersebut terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan yang dapat hidup dengan cuaca yang panas, yaitu kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari. Nih, membuka saat malam hari. Menutup saat siang hari. Oke. Sel penjaga pada stomata memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Dari gambar, perhatikan gambar stomata membuka dan stomata menutup, kemudian dihubungkan dengan kalimat di ABCD ini. Cara kerja stomata yang benar yang mana? Dari ini kita langsung tahu jawabannya A. Perhatikan. Pada siang hari, mana ini? Siang hari. Fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar. Lihat tadi, perhatikan. Membuka saat malam hari. Yang membuka yang ini ya, ini malam. Ini malam. Menutup pada siang hari, berarti yang ini siang. Sekarang antara malam dan siang tinggal dibandingkan. Ini siang hari, berarti kalian lihatnya yang siang saat menutup. Oke. Saya ulangi ya. Fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air. Lihat ini air dalam sel penjaga dipompa keluar. Lihat H2O-nya keluar ini. Panah keluar. Betul ya? Oke, sepakat. Sekarang yang B dilihat. Saat malam hari. Lihat yang malam hari, yang kiri ini malam hari. Air dipompa keluar. Lah ini airnya masuk. Panahnya mana masuk. Jadi ini salah. Kemudian yang C. Saat malam hari, masih malam hari, air dipompa masuk. Oke, benar. Ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga mengecil. Stomata menutup, salah. Ini membesar, stomatanya membuka nih, stomata membuka. Jadi salahnya di sini. Kemudian yang D, saat siang hari, lihat siang hari. Jadi yang sebelah yang menutup ini ya, yang menutup dilihat. Share screen-nya mempeti. Air dipompa lagi masuk. Lah ini siang dipompanya keluar jadinya. Maka yang ini salahnya di sini. Oke, sudah ngerti toh salah-salahnya, maka jawabannya yang benar yang A.
Mudah ya. Selanjutnya nomor 35. Langsung saja ini ya. Sudah dari judulnya itu udah langsung ngerti bahwa kultur jaringan itu adalah yang mana? Kalian lihat di sana. Jawabannya sudah langsung mengarah ke sifat. Sifat tanaman yang dihasilkan itu sama persis dengan induknya. Nah, itu sama. Oke. Karena sifat fitopotensi memungkinkan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh dalam kondisi yang sesuai. Nah, di situ ada fitopotensi. Udah lanjut aja ya. Soal berikutnya nomor 36. Fotosintesis. Perhatikan gambar percobaan. Di sini kita buat percobaannya yang pertama. Yang dibedakan itu adalah terkena cahaya matahari menggunakan air dengan suhu kamar. Kemudian yang kedua tanpa cahaya menggunakan air dan suhunya kamar sama. Yang ketiga tanpa cahaya tetapi airnya hangat. Lihat perbedaan hasilnya setelah sekian waktu, maka dilihat kesimpulan terkait percobaan fotosintesis tanaman itu ya, kontel adalah kita cek yang jawaban A. Salahnya di mana? Proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang dipengaruhi oleh suhu sebagai salah satu faktor lingkungan. Benar apa salah? Agak benar sih ya, agak benar. Tapi ada yang lebih benar lagi nanti. Yang B, intensitas cahaya matahari dan suhu air yang rendah masih menghasilkan oksigen dengan baik. Kurang tepat ya ini. Ini bahkan nggak ada ini oksigen yang dihasilkan, sangat sedikit sekali. Pada akhirnya hanya sedikit. Oke. Jadi belum bisa. Kemudian yang C, laju fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Oke, karena dibandingkan dengan percobaan 1 dan 2 di sini. Karena proses fotosintesis hanya akan terjadi jika ada cahaya. Disinilah yang kurang tepat. Ini tanpa cahaya yang percobaan ketiga justru malah paling baik laju fotosintesisnya. Jadi yang C salah. Yang D, tanaman kontel tetap dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Ini dengan maksimal ketika suhu optimum. Meskipun cahaya matahari yang diterima kurang. Jadi ini menunjukkan di percobaan yang ketiga ini. Ini justru malah maksimal gitu ya. Jadi yang paling tepat itu yang D. Membandingkan dari ketiganya. Yang A tadi kembali ke A, salah ya, karena ini adalah dipengaruhi oleh suhu saja sebagai salah satu faktor lingkungan. Padahal di sini ada yang tanpa cahaya, ada yang terkena cahaya. Jadi belum menyebutkan yang faktor cahaya itu. Nomor 37. Buta warna. Pewarisan sifat buta warna. Ini merupakan pewarisan sifat yang bersifat genetis ya, diturunkan. Nah, lihat di sini yang ditanyakan apa? Kemungkinan fenotip F2 sesuai bagan silsilah adalah titik-titik. Jadi ini F2-nya. Wanita, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Kita tentukan saja yang di sini. Perhatikan untuk gen buta warna ya, itu adalah untuk wanita buta warna itu XJB, XJB.
itu wanita buta warna. Kalau XGBX itu wanita karier pembawa buta warna, tapi ini masih normal, wanita normal. Kalau XGBY itu laki-laki atau pria buta warna. Kalau XY pria normal, itu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini yang sebagai P1-nya yang kotak itu laki-laki normal, berarti ini XY. Kemudian yang merah itu perempuan buta warna, berarti XGB, XGB. Saya tulis di samping kanan ya. XGB, XGB disilangkan dengan XY. Maka ini kita tuliskan gametnya XGB, kemudian yang kanan X sama Y. Sehingga F1-nya yang ini F1 ada 1, 2, 3 yang laki-laki kotak hijau ini. Maka yang 1 dan 2 ini kan wanita. Wanitanya hanya ini XGBX. F1-nya XGBX. Ini apa? Wanita normal, wanita karier. Kemudian yang kedua XGBY. XGBY. Ini pria buta warna, laki-laki buta warna. Jadi ini keturunan yang pertama. Jadi yang ternyata yang nomor 1 dan 2 ini kan wanita semua. Nah, wanitanya XGBX. Ini XGBX. Yang ini juga XGBX. Yang ini maaf, yang ketiga yang ini itu XGBY gitu ya. Nah, ternyata yang ditanyakan kan F2-nya yang ini. Nah, hasil perkawinan antara wanita yang kedua dengan laki-laki normal. Laki-laki normal XY. Maka kita lihat yang tengah di sini XGBX disilangkan dengan XY. Saya tulisnya di mana ya? Di bawahnya sini ya. Ini yang P2, perkawinan yang kedua, parental yang kedua, ini ada yang wanita XGBX disilangkan dengan XY. Ini wanita pembawa tapi masih normal ya. Yang ini laki-laki normal. Nah, ini punya dua gamet XGB sama X. Yang laki-laki X sama Y. Nah, untuk hasil persilangannya F2, maka ini ketemu dengan gamet yang ini, maka XGBX. Untuk wanita ya, tadi kan ini wanita yang pertama. Wanitanya nih XGBX. Oke. Kemudian bisa juga yang ini X sama X. Ini kalau wanita. X wanita normal. Semuanya wanitanya normal. Hanya ini membawa bukan buta warna. Jadi yang nomor 1 ini normal. Wanita normal. Nggak ada yang buta warna. Nggak ada cibi-cibi ya. Nah, jadi ini normal. Bisa A, bisa B. Kemudian yang laki-laki sekarang yang kedua kan laki-laki ini. Yang laki-laki berarti yang XGBY atau yang kedua XY. Karena laki-laki yang kedua dan ketiga itu juga laki-laki, laki-lakinya ada 2, berarti kemungkinannya ini XGBY itu buta warna, XY normal. Jadi ada yang buta warna antara laki-lakinya.
karena persentasenya antara laki-laki ini 50%, 50%. Oke, jadi yang dipilih adalah yang buta warna dan normal. Jadi persentasenya 50-50. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi ada laki-laki yang buta warna. Selanjutnya nomor 39. Mengapa roti mengembang? Karena ditambahkan Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula menjadi karbon dioksida dalam kondisi anaerob. Silakan bisa dibaca teksnya. Oke, lanjutkan ya. Dan yang terakhir nomor 30. Konfigurasi elektron, susunan elektron-elektron dalam kulit suatu atom. Perhatikan di sini. Manakah di antara atom-atom 4 ini yang melepas 2 elektron untuk mendapatkan kestabilan? Nah, Na punya jumlah elektron 11. 11 ini nomor atom, menambahkan jumlah proton. Karena Na netral, maka proton sama dengan elektron. 11 berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Untuk mencapai kestabilan, yaitu punya elektron valensi yang jumlahnya 8. Maka ini akan dilepas. Melepas 1 elektron. Bukan 2 elektron, jadi salah. Kemudian yang kedua, Mg12. Konfigurasi elektronnya 282. Nah, ini dilepas. Melepas 2 elektron. Betul ya? Kemudian Cl. Cl itu 17. Konfigurasi elektronnya 287. Nah, untuk Cl ini nggak mungkin melepas 7. Ini sangat besar energi yang dibutuhkan. Maka lebih baiknya adalah apa? Menangkap 1 elektron. Jadi ini ketambahan menjadi nanti 288. Sehingga inilah yang stabil untuk atom klorin. 8 adalah elektron valensi setelah ditambah 1 elektron. Menjadi, karena ini kelebihan 1 elektron, maka nanti menjadi Cl-1, Cl negatif 1. Kalau yang ini tadi Mg2 plus karena kehilangan 2 elektron. Kalau yang Na plus karena kehilangan 1 elektron. Kemudian yang Ca nomor atomnya 20. Konfigurasi elektronnya 2882. Ini dilepas supaya elektron valensinya 8. Jadi melepas 2 elektron sehingga menjadi Ca2+. Sehingga inilah yang melepas 2 elektron, Mg dan Ca. Oke, selesai ya.